Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Indonesiaku ke-75, Indonesia maju. Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah? Arek-arek Jawa Timur, arek-arek Surabaya, sudah pada cantik-cantik? Sudah pada ganteng-ganteng? Alhamdulillah. Nah, tapi kurang satu. Jawab salamnya ibu kurang semangat. Rek, ayo rek, jawab salam sing semangat. Rek, ayo rek, yen ngaku umat Nabi Muhammad. Cah, ayo cah, mlaku-mlaku menyang Solo. Cah, ayo cah, sinau bareng nang SPO. Ibu ulangi lagi, jawab salamnya sekali lagi ya. Jawab penuh lantang dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Baik, anak-anakku di rumah, berjumpa lagi dengan Ibu Emil, guru agama Islam dari SD Cikal, Surabaya. Anak-anakku, kita akan belajar bersama pada pagi hari ini materi kelas 2 SD, yaitu salah satu surat terakhir dalam Al-Quran, surat An-Nas. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanjatkan doa sebelum belajar. Sudah siap? Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku di rumah sudah nggak sabar? Nah, Ibu Emil akan menyampaikan tujuan pembelajaran atau target pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, diharapkan siswa mampu menunjukkan hafalan surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Yang kedua, mampu menyebutkan jumlah ayat surat An-Nas. Yang ketiga, mampu menyebutkan tempat turunnya surah An-Nas. Yang keempat, mampu menjelaskan isi pokok surah An-Nas. Dan yang kelima, mampu menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ya? Nah, di sini surah An-Nas, anak-anak silahkan disiapkan Al-Qur'annya, juz ammahnya kalau ada, dan juga alat-alat tulisnya, pensil, dan buku untuk mencatat poin-poin penting yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, surah An-Nas termasuk urutan terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-114. Surat An-Nas ada jumlahnya yaitu 6 ayat. Kemudian surah An-Nas artinya manusia. Dan surah An-Nas, nah di sini ada gambar Ka'bah, berarti surah An-Nas diturunkan di kota tempat kita beribadah haji, di Mekah. Nah, jadi surah An-Nas karena diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka surat ini disebut surat Makkiyah. Baik, anak-anak, sampai sini sudah cukup paham ya? Kita lanjutkan
marilah bersama-sama kita membaca surah An-Nas bersama Ibu Emil. Kita akan melafalkannya dengan murotal, tartil, dan gerakan kinestetik supaya kita lebih mudah memahami isi kandungan surah An-Nas. Silakan dibuka Al-Qur'annya masing-masing, bisa juga anak-anak melihat layar televisi kalian masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat selanjutnya, Malikin nas. Ayat ketiga, Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, ketika kita membaca surah An-Nas, kita harus perhatikan tanda baca dan tajwidnya. Nah, di surat An-Nas ini Ibu tekankan pada kalimat terakhir di lafal An-Nas, di situ ada tanda warna merah, yaitu nun bertasydid. Nah, di sini nun bertasydid, maka wajib dibaca gunnah. Nah, gunnah ini harus kita dengungkan selama 2 harokat atau selama 2 ketukan. Nah, seperti contoh di ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Ada 2 ketukan. Nah, supaya lebih mudah anak-anak bisa menggunakan jari kalian untuk menghitung selama 2 ketukan. Ya. Ayat kedua, Malikin. Nah, ulangi sekali lagi ya. Malikin. Ada 2 ketukan bukan? Nah, mudah sekali, silakan dipraktekkan di rumah kalian masing-masing. Oke, anak-anakku, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu membahas tentang isi pokok Quran Surah An-Nas. Nah, tadi ingat gerakan pertama bagaimana? Qul a'udzu birabbin nas. Yang artinya, katakanlah. Jadi gerakan seperti ini, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapakah Tuhan manusia? Tuhan kita semua. Tuhan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat kedua, Malikin nas, yang artinya gerakan seperti ini seperti mahkota, raja manusia. Siapakah raja manusia? Tentu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku, ketika kita mendengar kata raja, kita tentu akan membayangkan seperti Raja Salman, atau mungkin Raja Abraha yang pernah mendengar, atau Raja Fir'aun. Nah, tapi Allah tidak seperti itu. Allah adalah Raja manusia, Raja seluruh makhluk, dan Allah adalah Raja seluruh alam. Oke, kemudian ayat ketiga. Nah, ini contoh raja, tapi Allah bukan raja seperti ini ya. Allah adalah raja seluruh makhluk. Ayat ketiga, gerakannya Ilahin nas. Allah adalah sembahan manusia. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah.
Nah, bagaimana sih cara terbaik menyembah kepada Allah? Nah, kita bisa melakukan ibadah sholat, membaca Al-Quran, berdoa, ibadah haji, bisa berpuasa, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya hanya kita persembahkan kepada Allah. Nah, biasanya anak-anak baca niat di belakang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Setiap kita berniat, pasti di ujung akhirnya ada kalimat lillahi ta'ala. Artinya semua ibadah kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, nah, min syarril waswasil khannas. Setelah kita berlindung kepada Allah, kita berlindung dari apa? Kita berlindung dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi. Nah, setan ini selalu tidak pernah berhenti-hentinya menggoda kita manusia untuk berbuat kejelekan ya atau kejahatan. Nah, anak-anakku, bagaimana terjemahan ayat kelima? Nah, jangan kemana-mana. Pasti akan ada hal seru yang asyik dan menarik lainnya yang akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Kita dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kayu dan besi. Semua ini adalah rencana dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, kita tidak boleh malas, tidak boleh takut, tidak boleh menyerah, dan kita harus tetap semangat meskipun belajar melalui TV. Karena anak-anakku adalah anak-anak kebanggaan Indonesia. Terima kasih anak-anakku. Suatu saat Ibu juga akan mengajar kepada kalian. Jadi tunggu ya, Ibu akan ngajar melalui SBO TV. Semangat terus. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi kita sudah sampai di ayat keempat ya. Ibu ulang sekali lagi, kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Nah, ayat kelima bagaimana artinya? Ada yang ingat gerakannya seperti apa tadi? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, setan itu senantiasa membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, kita sebagai umat Islam harus selalu berhati-hati terhadap bisikan setan ini. Nah, seperti contoh, siapa yang pernah mendengar azan, kemudian ditunda-tunda sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dipanggil sama ibunya, Akbar, ayo segera sholat, ayo segera ambil wudhu ke masjid. Kemudian Akbar sudah menjawab, iya Bu. Nah, tapi Akbar masih menunda-nunda. Bentar lagi, nanggung ini, bentar lagi, dikit lagi deh. Padahal waktunya masih panjang, nanti aja deh. Nah, atau ketika sholat sudah takbir, Allahu Akbar.
Namun ketika dalam sholat berpikir, aduh tadi mainanku gimana sih? Nanti kalau diambil temanku gimana? Kalau disembunyiin temanku gimana? Nah, itu kita harus hati-hati ya anak-anak ketika beribadah, harus didahulukan ibadahnya ya. Jadi hati-hati terhadap bisikan-bisikan atau pikiran-pikiran yang negatif. Kita harus tetap konsisten berbuat kebaikan. Kemudian ayat ke-6, ayat terakhir, minal jinnati wan nas, yang artinya setan itu ternyata ada loh dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Manusia pun juga ada yang mengajak kita untuk berbuat kejahatan atau keburukan. Jadi teman-teman, anak-anakku di rumah harus selalu waspada kalau diajak temannya untuk berbuat buruk, berbuat jahat, jangan mau. Ya, kita harus tetap konsisten berbuat baik. Nah, di sini kita akan simpulkan lagi tadi isi surat An-Nas. Ibu ulang sekali lagi melalui peta pikiran ya. Jadi surah An-Nas tadi artinya adalah manusia. Kemudian surah An-Nas adalah surat yang ke-114. Surat An-Nas berjumlah, tadi ada yang sudah menghitung, ada berapa ayat? 6 ayat, betul. Kemudian surah An-Nas adalah tergolong surat Makkiyah. Ada yang ingat kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian surah An-Nas, apa pesannya surah An-Nas? Nah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah. Di sini ibu mengambil 3 kesimpulan. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Di ayat pertama, karena Allah adalah Ar-Rabb atau Tuhan. Kemudian di ayat kedua, Malik, Allah adalah Al-Malik yaitu Raja, dan Allah adalah Al-Ilah yaitu yang berhak disembah. Kemudian kita berlindung dari apa? Dari setan. Nah, dan setan ini ada dari golongan jin dan manusia. Mudah sekali anak-anak. Nah, di sini Ibu Emil sudah membuat contoh. Ini adalah namanya An-Nas Labbook ya. Jadi bukunya bisa dibuka-buka, bisa juga kita berkreasi di dalamnya. Sengaja Ibu Emil bikinnya dari kertas bekas, jadi anak-anak di rumah bisa memanfaatkan media-media yang sudah tidak terpakai untuk membuat media ini. Nah, aku pandai surah An-Nas. Nah, di sini Ibu bikin kesimpulan atau pemahaman dari surah An-Nas ya. Ini surah An-Nas adalah surat keberapa? Kita bisa buka ke 114. Kemudian surah An-Nas diturunkan di kota mana? Nah, di sini Ibu ada di kota Mekah. Kemudian di sini apa arti An-Nas? Kita buka, arti An-Nas adalah manusia. Kemudian ada berapa jumlah ayatnya surah An-Nas? Ada 6 ayat. Nah, kemudian di sini pesannya surah An-Nas Ibu bikin seperti kantong-kantong es krim ya. Yang pertama, surah An-Nas berisi pesan memohon perlindungan kepada Allah. Nah, kemudian kenapa kita berlindung kepada Allah? Karena Allah adalah Ar-Rabb, yaitu Tuhan, dan Allah di ayat kedua, Malikin Nas, Allah adalah Al-Malik atau Raja, dan Allah adalah Al-Ilah atau sembahan. Kemudian kita berlindung dari apa? Dari setan, dan setan ini ada golongan dari jin dan manusia. Nah, mudah sekali bukan anak-anak? Nah, nanti tugasnya kita bisa membuat bisa mind map ataupun labbook seperti yang Ibu contohkan seperti ini ya. Nah, anak-anakku, mari kita lanjutkan materinya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
yaitu beliau selalu melafalkan surah An-Nas dan surah Al-Falaq untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah An-Nas dan Al-Falaq ini termasuk surat Al-Mu'awwidzatain, ya. Baik, anak-anakku, apa selanjutnya yang akan kita pelajari bersama? Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama Bu Emil dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masa pandemi bisa jadi usai. Kini, new normal siap dijalani. Belajar bagi generasi penerus bangsa juga tetap harus terjaga. Yuk kita belajar bersama dari rumah bersama Guruku. Setiap hari, 6 tingkatan sekolah dasar. Bersama dengan guru-guru terbaik dari seluruh Surabaya. Saksikan Belajar Bersama Guruku hanya di SBL TV. Bisa juga loh di live streaming kita ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama Bu Emil dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anakku, Ibu menunggu telepon interaktifnya. Mungkin ada yang bertanya atau ingin menjawab pertanyaan dari Ibu, silahkan telepon di nomor yang sudah muncul di layar kalian masing-masing di rumah. Ibu tunggu ya. Sambil menunggu penelpon, kita akan lanjutkan belajar pada pagi hari ini. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Rasulullah SAW senantiasa melafalkan surah An-Nas disertai surah Al-Falaq untuk memohon perlindungan kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, sekarang sikapku apa sih Bu yang harus kita lakukan setelah memahami surah An-Nas? Baik, ternyata sudah ada penelpon, kita sapa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam, anak Soli. Dengan siapa? Mana? Iya. Namanya siapa, Nak Soli? Namanya Naya Dirana Wahyu Putri. Panjang sekali panggilannya siapa, Nak? Panggilannya Naya. Panggilannya Naya. Hai anak cantik, dari sekolah mana? Naya dari sekolah mana, Nak? SDN Pacar Keling 1. SDN Pacar Keling 1. Oke, Naya di sini mau bertanya Kelas 2A. Kelas 2A. Oke, silakan Naya mau bertanya apa kepada Ibu? Pertanyaannya, surat An-Nasnya termasuk surat apa ya surat An-Nas bisa untuk mengusir setannya? Oh, Ibu ulang sekali lagi ya. Surah An-Nas apakah bisa untuk mengusir setan, begitu? Begitu, Nay, yang dimaksud? Iya. Oke. Ibu tampung dulu ya, Nay. Naya, oke. Ada lagi selanjutnya penelpon di belakang Naya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, apakah ada lagi anak Solih? Oke, baik. Naya tadi bertanya, Bu, apakah surah An-Nas ini bisa kita gunakan untuk pengusir setan? Nah, jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Jangankan setan yang nggak kelihatan ya. Jadi kita harus senantiasa membaca surah An-Nas ini untuk berlindung diri kita. Kalau kita rajin baca-baca surah An-Nas dan surah Al-Falaq ya. Jadi satu paket ditambah surah Al-Ikhlas juga makin top, makin bagus ya. Bisa menghindarkan kita, melindungi diri kita dari godaan setan. Tapi tidak cuma membaca aja, harus dilengkapi dengan akhlak yang baik. Jadi nggak cuma baca aja ya Nay, tapi Naya juga harus berusaha bagaimana supaya Naya ini terhindar dari
perbuatan yang baik atau bisikan setan. Nah, begitu ya, Nay. Jadi surah An-Nas ini bisa digunakan untuk menangkal setan, gitu ya, Nay. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjutkan setelah kita memahami. Oke, ternyata ada lagi yang penelpon selanjutnya di belakang Naya. Assalamualaikum anak Soli. Assalamualaikum anak Soli. Belajar dari rumah bersama guruku dengan siapa dan di mana? Assalamualaikum. Oke, sepertinya masih menunggu. Kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Bagaimana seharusnya sikap kita setelah memahami surah An-Nas ini? Nah, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah ya. Kemudian, selanjutnya, tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, istiqomah membaca surah An-Nas. Jadi kalau kita sudah tahu manfaat surah An-Nas, jangan lupa dibaca ya. Biasakan membaca surah An-Nas sebelum tidur. Kemudian, berusaha memperbaiki diri. Jadi kalau mau jadi anak yang solid, terhindar dari godaan syaitan dan kejahatan teman, misalkan, kita juga harus berusaha memperbaiki diri kita. Ya, tidak hanya dibaca surah An-Nas, tapi akhlak kita juga diperbaiki. Kemudian, yang terakhir, tidak mengikuti ajakan keburukan. Jadi kalau ada teman kita yang mengajak untuk berbuat tidak baik, jangan mau. Kita harus, itu tadi, berusaha memperbaiki diri kita. Oke? Nah, di sini Ibu punya pertanyaan, silakan anak-anak jawab di dalam hati kalian masing-masing. Jika jawabannya iya, maka ucapkan alhamdulillah dalam hati. Jika jawabannya tidak, maka ucapkan astagfirullah. Oke? Pernyataan pertama, aku memohon perlindungan kepada Allah. Jawab dalam hati, kalau iya ucapkan alhamdulillah, kalau tidak berlindung kepada Allah ucapkan astagfirullah. Pernyataan kedua, aku memperbanyak doa ketika sakit. Aku berdoa ketika merasa takut. Oke. Yang keempat, aku berdoa ketika sedih. Aku berdoa setelah sholat. Dan yang keenam, aku membaca surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas sebelum tidur. Bagaimana anak-anak? Apakah banyak jawaban yang iya atau tidak ya? Kita lihat di sini. Nah, kalian bisa merefleksikan diri kalian yang mana? Yang manakah dirimu? Apakah tadi semua pernyataan keenam tadi jawabannya iya, alhamdulillah, maka pertahankan. Tapi kalau ada yang tidak, ada yang iya, harus ditingkatkan. Oke, ada penelpon lagi, kita sapa sama-sama yuk. Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama guruku. Dengan siapa di mana? Darren, di Surabaya. Oke, dari sekolah mana? Darren? SDN Plaza 5. Oke, mau bertanya apa anak Soli? Bu, apa benar setan itu ada dua? Setan jahat dan setan baik. Oke, Bu, apakah benar setan itu ada dua, setan jahat, setan baik? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Jadi anakku, setan itu merupakan, di tafsir dijelaskan bahwa setan itu bermakna penggoda. Nah, jadi setan ini adalah perangai buruk. Ya, penggoda, perangai buruk. Jadi setan itu sifatnya jelek-jelek. Kalau manusia ada yang berbuat baik, solih. Kalau yang tidak baik, sifatnya ini seperti setan. Jadi setan itu, nah, setan adalah sifatnya buruk, tidak ada setan baik. Oke? Oke, baik anak-anak. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas, kita bernyanyi bersama Magic Song surah An-Nas. Nah, ini berisi tentang pesan surah An-Nas. Kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berlindung pada Allah Rabbun Nas, Tuhan kita semua. Dialah Al-Malik, Raja dan Penguasa, Al-Ilah yang berhak disembah. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung, ya Allah dari kejahatan jin
dan manusia yang selalu membisikkan ke dalam dada. Good job. Nah, tugasnya bagaimana, Bu? Tentang surah An-Nas ini? Nah, tugas yang pertama adalah aku juara An-Nas. Anak-anak bisa gunakan tangga sampai 1 sampai 6 untuk meraih piala itu. Nah, tugasnya apa, Bu? Kalian kirimkan rekaman video bacaan surah An-Nas kalian masing-masing yang terbaik ke guru kelas kalian. Nah, kalau belum hafal, coba satu ayat kalau sudah menghafal, kalian bisa kasih tanda smile atau checklist atau bintang hingga kalian berhasil sampai ayat ke-6. Nah, kemudian tugas yang kedua yaitu tugas pemahaman. Nah, Ibu ingin tahu sejauh mana kalian memahami surah An-Nas. Kalian bisa membuat mind map seperti ini atau membuat labbook seperti yang Ibu contohkan tadi tentang surah An-Nas, atau kalian yang suka bikin bunga-bunga boleh bikin bunga-bunga, nanti di sini diisi surah An-Nas. Ada apa pesannya surah An-Nas? Kalian bisa tulis di sini. Tadi memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian apa arti surah An-Nas? Kalian bisa tulis di sini. Kemudian berapa jumlah ayat surah An-Nas? Ya, kalian bisa tulis di sini, dan di mana surah An-Nas diturunkan. Di sini kalian boleh tambahkan misalkan surah An-Nas surat keberapa ataupun sikap kalian setelah memahami surah An-Nas. Boleh kalian bebas berkreasi, boleh bikin mind map. Yang penting pertanyaan-pertanyaan dari Ibu terjawab. Oke, anak-anak? Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Sudah 30 menit berlalu, nggak terasa ya. Jangan kemana-mana, tapi anak-anak setelah ini kita akan bersama-sama belajar dengan guru hebat lainnya, yaitu Bu Rahma. Mari kita panggil bersama-sama ya. Bu Rahma, silahkan. Nah, Bu Rahma nih. Nah, Bu Rahma akan menyampaikan materi apa ya, Bu? Halo anak-anak, Assalamualaikum. Nanti kita akan belajar tentang macam-macam bentuk bangun ruang ya. Wow, matematika ya, Bu? Wah, saya Allah, suka banget itu. tuh matematika. Ya. Alhamdulillah ya anak-anak. Nah, Ya. kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap berada di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Bye-bye.